Pada tugas akuntansi finansial kali ini, kelompok kami mengambil salah satu UMKM yang cukup terkenal di kalangan siswa SMA, yakni Bimbel B-Course. Nah, Bimbel B-Course ini sendiri adalah UMKM yang bergerak di bidang jasa yang berfokus pada pembelajaran matematika, fisika, dan juga kimia untuk siswa SMA. Nah, Bimbel ini sendiri dikelola oleh dua owner, yaitu Bella Mayasari dan juga Benny Sugiarto. Nah, B-Course sendiri dikenal dengan konten yang mudah dipahami dan memiliki banyak video penjelasan dalam channel YouTube-nya. Selain itu, mereka juga menyediakan program membership berbayar untuk mengakses materi yang lengkap. Seperti yang tadi disebutkan bahwa B-Course ini dikelola oleh dua owner, yaitu Bella Mayasari dan juga Benny Sugiarto. Sebagai owner, mereka mendirikan B-Course pada tahun 2015 dan berlokasi di Jalan Mojopahit nomor 3, RT 1 RW 7 Keputren, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Nah, setelah melakukan sesi wawancara bersama dengan salah satu owner, yakni Ibu Bella Mayasari, dari hasil wawancara tersebut kita menyimpulkan bahwa B-Course ini tidak pernah melakukan pencatatan akuntansi terhadap setiap transaksi mereka, melainkan catatan tersebut dilakukan hanya dengan pembukuan sederhana saja. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok B. Yang pertama, Osvaldo Jefferson Kurniawan dengan 3 digit NRP terakhir 007, lalu Elvana Devani Azahra 023, Wulan Ayu Pramesti 028, Ayesa Kirania Rai 039, dan Lutfia Ramadina 045. Berikut merupakan data transaksi B-Course dalam kurun waktu Juni hingga Agustus 2025. Untuk bukti pendukung transaksi diwakilkan oleh tanda tangan owner. Saldo awal periode Mei 2025 menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat dengan total aset sebesar 102.250 juta rupiah yang seluruhnya seimbang dengan total kredit. Sebagian besar aset berupa kas sebesar 72.650.000, menandakan likuiditas tinggi dan kemampuan operasional yang kuat di awal periode. Tidak ada hutang maupun kewajiban lain, sehingga seluruh aset dibiayai oleh modal sebesar 98.250.000 rupiah. Piutang usaha dan perlengkapan bernilai kecil, sedangkan peralatan dengan akumulasi depresiasi hanya sebesar 4 juta rupiah. Secara keseluruhan, posisi saldo awal ini menggambarkan perusahaan berada pada posisi finansial yang stabil dan sehat. Berikut merupakan jurnal umum pada bulan Juni hingga bulan Agustus 2025. Selanjutnya yaitu daftar penyesuaian pada akhir Agustus. Yang pertama, Bimbel membayar langganan internet 3 bulan dari bulan Juli. Selanjutnya, dari total perlengkapan yang dibeli diperkirakan tersisa 30%. Yang ketiga, meja kayu disusutkan dengan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat hanya 5 tahun. Yang keempat, siswa bernama Sebastian membayar sekaligus untuk 3 bulan. Yang terakhir, siswi baru bernama Caitlin membayar bulan September saat bulan Agustus. Baik, untuk laporan laba rugi, pendapatan total sebesar 110 juta merupakan gabungan dari pendapatan jasa sebesar 56 juta dan pendapatan YouTube sebesar 54 juta. Lalu ada beban total sebesar 23.870 dan laba bersih sebesar 86.130. Untuk analisisnya, perusahaan memiliki profitabilitas yang sangat baik dengan margin laba bersih sebesar 78,3%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengontrol beban dengan baik. Pendapatan dari YouTube hampir menyamai pendapatan jasa, menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas. Laba ditahan sebesar 86.130, lalu ada modal sebesar 98.250, lalu ada total price 25 juta, dengan total ekuitas 159.380. Untuk analisisnya, meskipun ada pengambilan price yang cukup besar, ekuitas perusahaan tetap kuat. Laba ditahan yang positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menahan sebagian laba untuk mendanai pertumbuhan. Lalu selanjutnya untuk analisis neraca. Berdasarkan neraca, kita bisa menyimpulkan bahwa struktur keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang sehat dengan dominasi ekuitas. Rasio hutang terhadap ekuitas sangat rendah, yaitu sebesar 700.000 per 159.380.000 atau sebesar 0,44%. Perusahaan memiliki likuiditas yang sangat tinggi yang mungkin menunjukkan kurang optimalnya penggunaan kas. Selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, terdapat kredit sejumlah 25 juta untuk Prive. Lalu,
kenaikan kas bersih adalah 60.050.000. Selanjutnya, saldo awal kas mula-mula adalah 72.650.000. Lalu saldo akhir kas adalah 133.400.000. Analisisnya adalah aktivitas operasi menghasilkan arus kas yang sangat positif, menandakan bahwa operasional perusahaan sangat sehat dan pengambilan PRAF dilakukan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar dari perusahaan Big Course. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut dari laporan buku besar dari Big Course itu sendiri, kita akan memahami lebih lagi tentang apa itu buku besar dalam akuntansi. Jadi menurut jurnal dari PPM School tahun 2025, buku besar itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Jadi isinya itu bisa meliputi berbagai transaksi, mulai dari pemasukan, penjualan, hingga transaksi kas. Nah, dengan harapannya, dengan kita membuat laporan buku besar ini, kita itu bisa lebih memahami posisi keuangan perusahaan saat ini, mulai dari kasnya, bebannya, dan juga pendapatannya. Nah, supaya bisa lebih paham lagi dari definisi, kita akan lihat lebih langsung ya dari perusahaan Big Course. Jika kita lihat di bagian pertama ada pemasukan dan juga beban. Jadi kalau dari pemasukan memang ada dua jenis pendapatan dari Big Course karena mereka adalah perusahaan bimbel secara offline, tetapi mereka itu juga punya sampingan, punya channel YouTube yang bisa menambah pemasukan mereka. Pendapatan jasa itu yaitu untuk yang les offline, pendapatan YouTube yang berasal dari akun YouTube mereka ketika mereka sedang mengupload video. Bisa kita lihat bahwa pendapatan YouTube ini hampir menyamai bahkan dari pendapatan les offline ya. Jadi bisa kita lihat bahwa strategi diversifikasi pendapatan yang sangat baik dari owner Big Course ini sendiri. Mereka bisa melihat peluang dalam era digital saat ini. Dan bisa kita lihat di bawahnya itu ada rincian kolom beban yang perlu mereka bayar selama 3 bulan, mulai dari beban bensin, beban listrik, beban perbaikan, beban sewa, beban depresiasi peralatan, beban perlengkapan, dan juga beban internet. Kalau kita lihat di akhirnya juga ada kolom laba rugi, memang mirip seperti kolom laporan laba rugi ya. Dan kita bisa lihat bahwa mereka mengalami keuntungan sebanyak 86 juta. Dan itu memang keuntungan yang sangat besar dengan dalam waktu 3 bulan. Dan hal ini bisa terjadi karena kebanyakan dari pendapatan YouTube yang berhasil hampir menyamai dari pendapatan les offline. Nah, ringkasan buku besar juga ada kolom kewajiban dan juga ekuitas. Di kewajiban di situ mereka punya pendapatan diterima di muka karena dalam beberapa kasus transaksi mereka tuh punya murid, misal dalam bulan Agustus atau bulan Juli atau Juni mereka tuh ada yang bayar untuk langsung bulan depannya atau untuk 3 bulan, untuk 2 bulan seperti itu. Dan ini pendapatan yang diterima di muka ada sisa 700.000 karena saat itu ada satu siswa yang memang membayar langsung untuk 3 bulan di bulan Juli, sehingga kan masih ada sisa bulan September yang masih dihitung sebagai utang kan itu. Kemudian untuk ekuitas bisa kita lihat ada laba ditahan, ada modal dan juga prive. Laba ditahan ini adalah laba yang memang kita dapatkan dari operasional dan disimpan untuk operasional perusahaan bulan berikutnya. Untuk modal memang dari awal pemilik ini ada punya menyisihkan modal ya sebanyak 98 juta yang itu memang campuran dari laba bulan Mei, kemudian ada prive juga mereka ambil untuk kebutuhan hidup mereka sebanyak 25 juta. Di hasil akhir kita bisa mendapatkan angka 273.670.000 balance seperti itu. Jadi dengan secara kesimpulan ringkasan buku besar Big Course kita bisa melihat bahwa les-lesan ini pendapatannya cukup banyak didapatkan dari les-lesan offline dan juga channel YouTube. Kemudian jika kita bandingkan antara beban dan juga pendapatannya, kita bisa lihat bahwa bebannya itu sangat sedikit dibandingkan dengan pendapatan mereka yang sangat banyak seperti itu. Jadi memang perusahaan ini secara kas keuangan sangat sehat,
secara beban juga, secara ekuitas, kewajiban, semuanya benar-benar menunjukkan mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Berikutnya saya akan menjelaskan dari jurnal penutup dari les-lesan Big Course. Nah, seperti biasa kita akan membahas lebih dulu tentang definisi apa sih jurnal penutup itu. Jadi jurnal penutup itu adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang digunakan untuk menutup akun nominal sementara agar saldo menjadi nol pada awal periode berikutnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membantu memindahkan saldo akun pendapatan dan beban ke akun ikhtisar laba rugi, sehingga akun modal itu bisa menunjukkan saldo akhir yang sebenarnya. Ini kita dapatkan dari jurnal PPM School tahun 2025. Supaya lebih paham, kita bisa melihat contoh langsung dari PPT jurnal penutup dari Big Course periode Agustus 2025. Bisa kita lihat bahwa mereka menutup 4 kolom ya secara total. Untuk kolom pertama kita ada menutup akun pendapatan. Nah, kebetulan karena pendapatan Big Course ini ada 2 jenis, jadi kita tutup dua-duanya ya. Pendapatan ini ya sesuai dengan definisi tadi, tujuannya adalah untuk menunjukkan saldo modal secara real, sisanya berapa kayak gitu. Bisa dilihat ada pendapatan jasa, pendapatan YouTube, dan di kolom kreditnya kita tutup dengan ikhtisar laba rugi. Seperti itu. Itu untuk bagian menutup akun pendapatan. Berikutnya untuk menutup akun beban. Untuk akun beban kita tuliskan kolom debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi 23.870 itu adalah total dari semua bebannya. Kemudian kita rinci satu persatu dari bebannya. Ada beban bensin, beban listrik, beban perbaikan, dan lain-lain kita tuliskan di kolom kredit. Sehingga akun-akun beban ini ketika di periode berikutnya saldonya akan nol kembali seperti semula, seperti itu. Kemudian setelah menutup akun beban, kita menutup akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu kita dapatkan dari nominal keuntungan kita dari perusahaan itu. Kebetulan kita untungnya jadi angka 86.130.000. Jadi kita tuliskan di kolom debit, dan untuk modalnya kita tuliskan di kredit 86.130.000, karena kan otomatis profit perusahaan akan masuk juga ke modal pemilik seperti itu. Jadi kita sudah menutup akun ikhtisar laba rugi. Berikutnya kita juga akan menutup akun privé. Modalnya kita tuliskan di debit supaya modal pemilik berkurang ya, karena kan modal kalau berkurang harus ditulis di debit. Dan untuk privé-nya kita juga tulis di kredit, karena privé saldo normalnya adalah di debit. Di kredit untuk mengurangi kita tuliskan 25 juta. Dan kita sudah berhasil menutup akun privé. Jadi ketika kita memulai periode berikutnya, kita dengan akun-akun ini nanti semuanya akan kembali nol semula. Seperti itu.